Fajar merayap pelan di garis savana. Rumput keemasan bangun dari dingin malam, dan angin pertama membawa bau tanah, embun, serta jejak yang ditinggalkan semalam. Hening, lalu pecah oleh satu omen panjang yang merambat seperti gelombang. Di sini, jarak diukur bukan oleh langkah, melainkan oleh suara. Di panggung seluas cakrawala ini, singa bukan sekadar hewan. Ia adalah isyarat, undang-undang, dan penanda hidup yang lain. Ketika oman itu memudar, kita melihat wujudnya. Surai gelap berkilau menyambar cahaya pagi, singa dengan mata kuning yang tenang, dan tubuh besar yang bergerak hemat sehemat energi yang harus diirit dalam negeri tanpa jaminan. Savana tidak pernah benar-benar tidur, tapi para penghuninya belajar menunda. Singa adalah ahli menunda, tidur panjang, bangun singkat, bergerak hanya ketika peluang benar-benar ada. Di tengah hamparan rumput, kita temukan satu perkawanan singa. Keluarga yang hidup dari aturan tak tertulis. Ada betina-betina berpengalaman, ada anak-anak yang masih kikuk, dan ada dua jantan koalisi yang menjaga garis keturunan. Mereka bukan kawanan acak, mereka struktur peran yang saling terkait, saling menuntut, saling melindungi. Lihat singa yang paling tua, luka tipis di pipinya seperti tanda pangkat. Di sisi lain, sang jantan koalisi berbaring berjarak, saling mengawasi tanpa banyak gerak. Mereka jarang berburu, tapi mereka adalah simbol kekuatan. Sementara matahari naik di padang savana, warna padang berubah emas menjadi putih menyengat. Inilah jam ketika banyak hal memilih diam. Singa menepi ke bawah akasia, lidah menjulur, napas melambat. Lidah singa yang kasar menyisir surai, kepala menyandar beberapa detik lebih lama, ekor menyentuh pelan, gestur kecil yang menenangkan saraf, seperti jabat erat sebelum badai. Savana bergerak, meski tampak diam. Di kejauhan, debu tipis menandai kawanan zebra yang bermigrasi. Jemari angin mengacak beu, kotoran segar, rumput yang patah, keringat, serta sesuatu yang lebih samar yaitu lapar. Anak-anak singa yang lebih besar mulai berlatih, mengejar bayangan ekor ibunya, menubruk temannya, bertarung pura-pura. Seekor anak singa berdiri tegap, menatap burung. Ia berpindah berat badan, salah perhitungan, jatuh, lalu bangkit lagi. Di savana, gagal adalah metode, bukan vonis. Menjelang siang, singa betina bangkit satu persatu. Mereka tidak terburu-buru. Mereka membaca arah angin, menyapu cakrawala, menimbang bayang yang bergerak ratusan meter di depan. Di antara rumput yang bergoyang, mereka berubah menjadi garis yang lebih gelap nyaris hilang. Kita hanya tahu mereka ada karena telinga kecil di atas rumput itu berhenti bergerak. Latihan dulu, serangan nanti. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan masuk ke kepala para pemburu ini. Untuk sekarang, cukup tahu bahwa kesabaran adalah otot pertama yang mereka gunakan. Di tepi teduh, salah satu singa jantan berdiri. Ia mengendus, menimbang. Tak ada kata, hanya gerak kecil di ujung ekor, dan semua yang perlu disampaikan sudah berpindah. Kamera kembali ke anak-anak singa. Seekor anak betina memicingkan mata ke langit. Bayangan elang lewat untuk kedua kalinya. Di savana, pelajaran sering datang tanpa suara, hanya perubahan posisi, dan semua mengerti. Di balik fata morgana itu, ada jalan setapak yang akan diikuti Pride ini nanti. Menuju lubang air, menuju peluang, menuju bahaya yang selalu duduk berdampingan dengan apapun yang dibutuhkan untuk hidup. Air adalah kata yang terdengar indah di mulut, tapi di sini, kata itu juga bisa berarti buaya di bawah permukaan dan hain di belakang punggung. Kita kembali ke wajah sang singa jantan. Matanya setengah tertutup. Menjadi raja savana bukan tentang kuat setiap menit, melainkan tahu kapan harus kuat. Sore merayap, angin berubah arah, bau berubah narasi. Singa betina tua mengangkat kepala lebih dulu. Ini aba-aba yang tak pernah diumumkan keras-keras. Anak-anak singa berdiri, menguap, lalu dirapikan cepat, seperti anak sekolah yang dipakaikan seragam sebelum upacara. Singa jantan bangkit, saling menyentuh kepala sejenak, lalu mengambil posisi, tidak di depan, tidak di belakang,
tetapi di tempat yang membuat keluarga terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Sebelum layar menggelap ke pergantian segmen, auman lain meletup dari kejauhan, lebih berat, lebih asing. Singa betina saling menatap sepersekian detik, singa jantan memaku pandang ke arah suara itu, dan anak-anak berhenti bermain. Kita tidak melihat wujudnya hari ini, kita hanya mendengar janji pertemuan yang belum tiba. Savana menahan napas. Keluarga ini juga. Cerita baru saja dimulai. Suara yang barusan adalah kalimat pembuka bab berikutnya. Selamat datang di channel Info Knowledge. Berbagai hal menarik akan dibahas di sini. Hari ini, kita akan masuk jauh ke dalam kehidupan liar savana untuk mengulik sang raja savana ini. Mari kita mulai perjalanan ini. Malam tadi, auman asing memecah jarak di padang savana. Pagi ini, jawabannya bukan duel, melainkan sunyi yang lebih dalam dari sekadar tidur. Di balik semak berduri, jauh dari pusat Pride, seekor singa betina berbaring miring. Perutnya berkedut halus. Detik berikutnya, dunia bertambah satu napas baru. Anak singa lahir, sekitar 2 kilo. Basah, rapuh, matanya tertutup. Singa betina itu menjilat anaknya, membersihkan bau darah, memutus tali yang menghubungkan dua dunia. Tubuh mungil itu mencari sumber hangat, meraba-raba hingga menemukan puting. Di savana, membersihkan berarti menyamarkan. Aroma adalah alamat, dan alamat yang jelas mengundang tamu yang tidak diundang. Selama beberapa hari, induk singa hampir tak beranjak dari anaknya. Ia minum diam-diam pada jam aman, kembali cepat, lalu berbaring lagi untuk menyusui. Anak-anak singa itu berkomunikasi dengan miupelan, suara yang hanya cukup untuk ibu, tidak untuk telinga hyena atau jakal yang meronda. Di sela detak jantung induknya, suara perut kecil singa itu menjadi musik privat pertama di hidupnya. Dalam Pride, kelahiran jarang sendirian. Betina-betina yang berkerabat sering melahirkan dalam rentang minggu yang sama. Itu membuat Crèche, taman kanak-kanak alami. Beberapa induk singa menggabungkan anak-anaknya, bergantian menjaga, bahkan menyusui silang. Bagi anak singa, lebih banyak susu berarti lebih banyak peluang. Bagi induk singa, lebih banyak mata berarti lebih banyak waktu bernapas. Setiap 2 atau 3 hari, induk singa memindahkan sarang. Perpindahan ini terlihat canggung, tapi itu strategi induk singa. Jangan biarkan bau diam di satu tempat terlalu lama. Jangan beri peta gratis bagi musuh. Bila angin berubah, rencana pun berubah. Pada minggu kedua, kelopak mata anak singa mulai terbelah. Dunia masuk sebagai kabur, bentuk, cahaya, bayang. Bulu anak singa bertotal halus, roset samar yang nantinya memudar, warisan nenek moyang bertutul yang membantu berkamuflase di sela rumput. Anak singa belum punya gigi yang berarti, tapi mereka belajar cepat bahwa menggigit kuping saudara adalah cara paling efektif meminta ruang. Ancaman di padang savana, banyak. Hyena mengendus wilayah. Elang menilai dari langit. Ular kadang memotong jalur ke sarang. Tapi ancaman paling paradoksal justru datang dari jenisnya sendiri. Jantan asing. Jika singa baru merebut Pride, anak-anak singa dari rezim sebelumnya kerap dibunuh. Brutal, di matematika evolusi, itu mempercepat betina kembali subur. Itulah mengapa pada hari-hari awal, induk singa memilih jauh dari pusat, menjaga pewarisnya di luar pusaran politik tahta. Minggu keempat hingga keenam, anak-anak mulai berjalan, goyah, jatuh, bangkit. Itu adalah resep standar semua mamalia muda. Induk singa membawa anaknya mendekati Pride secara bertahap. Saat perkenalan, singa betina lain datang mengendus, menyapa dengan head rub, memberi izin lewat gestur yang kita baca sebagai lembut. Singa jantan koalisi mendekat perlahan, wajah besar mereka turun hingga sejajar. Sebuah groove pendek keluar, bukan ancaman, melainkan pengakuan. Keluarga bertambah. Disinilah pelajaran dimulai. Permainan kejar ekor bukan sekadar lucu. Itu latihan koordinasi bagi anak singa.
Bergulat bagi anak singa adalah kelas kekuatan dan batas, sejauh mana boleh menekan sebelum saudara menjerit. Anak singa yang mengendap di balik rumput savana dan menyergap kaki ibu adalah simulasi serangan. Otak menulis koneksi, otot menghafal urutan, dan rasa ragu berubah perlahan menjadi timing. Statistik savana kejam. Setengah anak singa takkan mencapai usia 1 tahun. Banyak anak singa yang kalah pada kelaparan saat perburuan jelek beruntun. Sebagian anak singa berguguran pada musim hujan ekstrem yang membanjiri sarang. Lainnya pada parasit dan penyakit yang tak terlihat. Karena itu, induk singa memutar tombol hemat. Ia makan setelah perut selesai, menambah susu dari sedikit sisa, berjalan lebih dekat dengan anak-anaknya ketimbang betina yang tidak menyusui. Sang induk kurus lebih dulu, agar anak-anak sempat gemuk sebentar. Bulan ketiga, gigi susu tumbuh, dan anak singa mulai mencicipi daging. Anak mengikuti pride ke sisa mangsa, menjilat-jilat, mengunyah kecil dengan serius seolah ikut serta. Di padang savana, kedekatan dengan bangkai bukan tanpa risiko. Anjing liar sering mencium kabar pesta. Di sana, anak-anak singa belajar pelajaran lain, baca situasi. Ketika telinga induk singa turun datar dan tubuhnya melebar untuk menutupi mereka, itu artinya mundur. Ketika singa maju dan merunduk rendah, auman pecah sebagai garis tegas, cukup dekat. Malam-malam tertentu di padang savana, angin membawa bau asing lagi. Singa jantan akan berpatroli. Ketika itu, singa betina menyatukan anak-anak di semak rapat. Mereka tidur saling menyandar, detak jantung bertumpuk, menghemat panas dan diam. Ketika auman singa koalisi mereka kembali menggaris langit, betina bangun, menegakkan telinga, lalu melepas napas yang disimpannya. Anak singa jantan cenderung bermain lebih keras, menantang lebih sering. Latihan menuju masa remaja ketika terusir dari rumah memaksa mereka menjadi pengembara. Sedangkan anak singa betina lebih sering dekat induk dan kerabat, menumbuhkan jaringan yang suatu hari menjadi inti pemburu pride. Dua jalan, dua nasib, ditempa dari permainan yang terlihat sama. Pada bulan ke-6, menyusu berkurang. Anak singa belajar mengikuti perburuan dari kejauhan, mengamati diam, merangkak, lalu berhenti saat induk memberi kode. Terkadang, ketika mangsa ambruk, induk singa memanggil dengan bunyi pendek yang khas, undangan sarapan, sekaligus latihan keberanian mendekati bangkai yang masih bergetar. Darah pertama di lidah adalah ritus masuk yang nyata. Dan di atas semua itu, ada bahasa yang hanya dimengerti singa. Grooming yang lebih lama dari perlu, sentuhan ekor saat lewat, desahan kecil saat anak mendorong terlalu kencang. Ini bukan sekadar kasih sayang, ini semantik kepercayaan. Mereka belajar bahwa dunia keras, tetapi ada lingkaran kecil yang menyangga. Lingkaran itu bernama pride. Menjelang akhir segmen ini, matahari menurun di padang savana, bayang memanjang, dan pride mulai bergerak. Anak-anak singa terhuyung mengikuti, sesekali tersandung batu, lalu berlari kecil mengejar. Di kejauhan, garis gelap kawanan zebra menarik napas savana ke arah barat. Singa memiringkan kepala, membaca angin. Malam savana akan memberi ruang untuk pelajaran berikutnya, memburu. Untuk sekarang, anak singa sang pewaris sudah lahir, diperkenalkan, dan mulai ditulis oleh tanah. Bab ini ditutup dengan satu pemandangan sederhana. Seekor anak singa betina, paling kecil, jatuh, bangkit, menatap ibunya, lalu menyusul. Di savana, itu definisi keberanian yang paling jujur. Sore menetes pelan di ujung savana. Angin berganti arah dan di dunia singa, itu sama artinya dengan lampu hijau. Singa betina bangkit hampir bersamaan. Mereka tidak saling memanggil,
Tak ada teriakan komando, hanya tatap singkat. Posisi tubuh bergeser, dan keluarga yang tadi seperti karpet emas tiba-tiba memiliki niat. Singa betina membaca peta yang tidak terlihat. Angin, rumput, bayang, jarak. Betina tertua mengangkat kepala sedikit, mengendus. Angin hari ini membawa bau mangsa ke arah mereka. Bukan sebaliknya. Ini penting, karena artinya bau singa tidak bocor ke hidung korbannya. Yang kedua, menilai tinggi rumput, mencari jalur cekungan dangkal. Yang ketiga, menatap ke kejauhan, kawanan zebra. Dan beberapa wildebeest merumput, beberapa anak terlalu asyik mengejar ekor satu sama lain. Di savana, kealpaan kecil adalah pintu besar. Formasi berburu singa betina terbentuk seperti setengah lingkaran yang renggang. Dua betina menjadi wing atau sayap yang bergerak lebar, memotong kemungkinan lari mangsa ke samping. Singa betina yang di tengah mengambil peran, mengendap lurus, memendekkan jarak menuju garis ledakan, jarak sekitar 20-30 meter, di mana strategi berubah menjadi sprint. Tidak ada yang terburu-buru. Napas singa betina tertata, langkah disamarkan oleh gerak rumput. Kawanan mangsa tidak buta. Telinga beberapa zebra berputar seperti radar. Kepala terangkat, kemudian turun lagi, alarm setengah jeti. Singa di posisi wing mengubah arah beberapa derajat, tidak menambah kecepatan, hanya menutup pilihan. Ini bukan kejar-kejaran, ini geometri. Memaksa kawanan mengalir ke celah yang sudah ditentukan. Ada aturan sunyi saat para singa betina berburu. Jangan menyentuh rumput keras yang bisa patah dan bersuara. Jangan bernapas lewat mulut saat masih jauh. Jangan menatap mata mangsa langsung, kilat kecil di manik bisa memicu lari. Di atas itu semua, jangan tergoda pada target mangsa yang tampak sempurna, tapi berdiri di posisi yang membuat garis lari tak tertebak. Godaan adalah jebakan berbiaya energi. Singa betina yang ada di posisi senter kini begitu rendah hingga surainya menyapu tanah. Di hadapan mereka seekor wildebeest remaja sedikit pincang, bukan luka parah, mungkin bekas tertusuk duri. Cukup bagi alam untuk menandainya. Dua zebra dewasa di sampingnya akan menjadi perisai. Tugas singa betina lain adalah memecah perisai itu tanpa memicu panik total. Jika panik terlalu dini, kawanan berubah menjadi dinding kaki wildebeest yang sulit ditembus. Detik melar, seekor burung kecil di dekat zebra melompat dari rumput. Alarm call samar yang cukup membuat kepala beberapa mangsa naik. Singa betina center berhenti total. Tubuhnya batu. 5, 4, 3, 2. Sekarang, ledakan terjadi tanpa aba-aba. Rumput savana meledak ke samping saat tiga tubuh emas itu berlari. Otot belakang memukul tanah, lengan depan memotong udara. Ini bukan maraton. Serangan singa hanya belasan detik. Memaksa wildebeest muda berbelok ke kanan, tepat ke jalur betina center. Zebra berlari dan memisah, dorongan bahu ke bahu membuat barisan pecah. Ruang, itulah yang dikejar tim singa. Ruang kosong di antara kebersamaan mangsa. Wildebeest berlari dan berputar terlalu tajam. Kehilangan momentum sepersekian detik. Singa betina center melompat, menyambar pinggul dengan cakar menerkam wildebeest. Keseimbangan mangsa goyah, tetapi belum jatuh. Singa betina wing kanan menerkam dari samping, menambah berat yang menggeser gravitasi ke tanah. Dalam tabrakan debu, suara hembus napas pecah. Udara keluar dari paru karena bobot dua pemangsa. Satu singa mengunci moncong, jeritan tidak memanggil dunia. Yang lain mengunci tenggorok, mematikan perlahan. Kemenangan di savana tidak selalu keras, seringkali sangat hening. Namun hari ini, hening hanya milik beberapa detik di padang savana. Dari kejauhan, tawa hina menipis kemudian menebal. Para hyena selalu mendengar pesta sebelum undangan dibuat. Betina singa tahu jam pasir. Mereka memanggil dengan gumaman pendek. Anak-anak singa muncul dari balik semak. Setengah berlari, setengah loncat. Upacara dimulai. Jantan koalisi berjalan dari teduh, mengambil tempat di kepala bangkai. Urutan makan terjaga.
Jantan betina anak. Ini bukan ketidakadilan. Ini asuransi. Singa jantan yang makan hasil buruan berarti pagar suara tetap kuat ketika malam memanjang. Tidak semua perburuan berakhir seperti ini. Terkadang angin berkhianat dan bergeser. Bau singa menyapu tegak lurus ke kawanan, seluruh rencana rontok dalam satu hembus. Terkadang target salah. Kerbau pilihan ternyata jantan garang. Satu tanduk bisa mengirim singa berguling dengan patah rusuk. Terkadang rumput terlalu rendah, menyisakan sprint terlalu jauh, napas habis sebelum jarak cukup. Karena itulah tingkat keberhasilan singa betina hanya sekitar 20-30 ketika berburu. Mereka menang karena mencoba berkali-kali, bukan karena sekali percobaan. Ada juga hari-hari strategi berbeda. Di lubang air, singa menunggu dengan kesabaran batu, tidak mengejar, hanya menghitung langkah terakhir mangsa saat menunduk. Ada senja dengan angin samping, sayap satu mendorong perlahan dari atas, sayap lain menutup bawah, senter tetap dingin. Baru meledak ketika garis lari tak lagi menyelamatkan. Ada malam sensa bulan, gelap memihak singa. Ketika mereka memanfaatkan lilin bintang dan kilat jauh untuk mendekat setelapak tangan dari tumit zebra. Sementara anak-anak singa mengunyah daging lembut di pinggir, para anak singa lebih banyak bermain daripada makan. Kelas taktik terus berjalan. Singa betina yang tadi menjadi santer sekali dua kali mundur dari bangkai, menunjukkan jalur mendekat yang ia pilih, cekungan kecil di tanah, bayang batu, belokan halus untuk memaksa mangsa membuka badan. Anak-anak singa mengendus, menghafal alur yang tak tertulis. Mereka belum tahu istilahnya, tapi otot mereka akan mengingat geometri hari ini bertahun-tahun kemudian. Hyena tiba, 3 ekor dulu. Perintis yang mengukur suasana. Betina singa mengangkat bahu, memperlebar tubuh di atas bangkai. Satu tatap mata lurus, suara geram menekan. 2 jantan singa bangkit sebagian. Cukup untuk memberitahu bahwa negosiasi belum dibuka. Hyena berputar mengitari jarak aman, menghitung peluang untuk nanti saat singa kenyang dan malas. Di savana, kemenangan jarang absolut. Ia berganti pemilik seiring jam. Sinar sore menghangatkan debu di punggung singa. Perburuan ini memberi hari tambahan bagi perawat singa. Susu untuk anak, protein untuk betina menyusui, kekuatan untuk jantan patroli malam. Energi yang tadi disimpan di rumput kini berpindah ke otot, gigi, dan auman. Siklus selesai satu putaran. Saat tulang mulai tampak, singa tua menoleh sekali lagi ke arah padang terbuka. Matanya bukan pada sisa mangsa, melainkan peta besok. Jalur angin yang mungkin, ketinggian rumput yang berubah, tempat di mana kawanan zebra tadi menghilang di balik lekukan. Perburuan bukan adegan tunggal. Ia serial panjang yang ditulis ulang setiap senja. Malam akan menguji yang baru saja dimenangkan. Di kejauhan, oman balasan terangkat, dalam, berat, bukan dari koalisi singa. Para singa betina memasang telinga, singa jantan memiringkan kepala. Anak-anak singa, dengan mulut masih merah, spontan berdempatan di kaki induknya. Perut kenyang memberi keberanian, tetapi peta suara berkata, waspada. Oman berat yang tadi datang dari kejauhan bukan angin lewat. Itu pernyataan. Di savana, suara jantan adalah garis di peta, dan garis itu baru saja bergeser mendekat. Setiap raja pernah menjadi pengembara. 2-3 tahun setelah lahir, singa jantan remaja diusir halus dari rumah, bukan karena benci, tapi karena aturan. Sang singa jantan belajar lapar, belajar jarak, belajar membaca dunia tanpa perlindungan pride. Jika beruntung, mereka meninggalkan rumah bersaudara sekandung. Jika tidak, para singa jantan membangun koalisi dari jantan sebaya yang nasibnya sama. Di dunia singa, koalisi adalah mata uang peluang. Sendirian adalah statistik, berdua atau bertiga adalah strategi. Koalisi singa pengembara hidup di pinggir peta. Mereka mengikuti pride dari jauh, menghitung usia raja, kondisi surai, ritme patroli. Singa mencuri makan sesekali, mengambil sisa bangkai hyena, menolak duel dengan predator lain yang tak perlu. Setiap malam,
Singa jantan menimbang, apakah hari ini atau besok? Karena di savana, keberanian yang salah jadwal sama fatalnya dengan penakut yang abadi. Pagi ini di savana, koalisi asing itu sudah dekat. Singa jantan pemegang wilayah, 2 ekor yang menjaga prat. Kita menjawab Oman dengan alur 3 nada yang khas. Suara itu menembus udara dingin, bergulung di atas rumput. Singa bangkit, menyentuhkan kepala sebentar, lalu bergerak, patroli batas. Di jalan, para singa jantan menggaruk tanah, memercik kurin ke semak, meninggalkan coretan bau seperti tanda tangan basah. Itu dilakukan untuk menandai wilayah kekuasaannya. Perang antar singa jantan jarang langsung menjadi ledakan. Yang pertama terjadi adalah, berapa banyak singa jantan, seberapa tua, suranya seberapa gelap dan padat, penanda kesehatan, usia, dan hormon, dan seberapa kusut luka lama. Yang kedua adalah, siapa singa jantan yang berdiri di angin yang benar, siapa yang memiliki rute lari aman jika keadaan memburuk. Banyak duel antar singa jantan berakhir bahkan sebelum cakar diangkat. Mundur strategis lebih sering menyelamatkan garis keturunan daripada gagah-gagahan. Hari ini, pertarungan terjadi. Ini bukan tarung untuk makan, ini tarung untuk warisan. Di kejauhan, singa betina mengarahkan anak-anak ke semak rapat. Para singa betina tahu bab berikutnya jika takdir berbelok, pengambil alihan berarti pembunuhan anak-anak singa dari rezim lama. Agar betina cepat kembali birahi dan garis baru segera lahir, para singa betina punya cara melawan waktu, menyembunyikan anaknya, menghindar dari pusat pride, bahkan berkawin kilat dengan pemenang. Menabur kebingungan paternitas demi keselamatan anak yang tersisa. Tidak selalu berhasil, tapi di savana, peluang secul pun dipakai. Benturan memanjang. Satu singa jantan lama tersungkur, bangkit pincang. Satu penantang moncongnya robek, darah menetes. Koalisi singa jantan menunjukkan nilainya, ketika satu lelah, yang lain menutup celah. Pada akhirnya, suara memihak yang muda. Oman pemenang selalu sedikit lebih utuh. Ketika debu jatuh, peta pun baru. Singa sang raja lama mundur, tapi terusir ke pinggir waktu, nasibnya menjadi pengembara lagi atau mati perlahan. Singa penantang mengambil alih, tidak ada upacara, hanya diam berat yang menandai bab baru. Singa jantan berjalan ke batas, menandai ulang, lalu kembali ke tempat prat biasa berbaring. Singa betina menyambut dengan jarak, bahasa tubuh yang hati-hati, kepala rendah, mata menyamping, anak-anak disembunyikan. Negosiasi sunyi dimulai. Beberapa hari ke depan, ritme kawin singa menyala seperti drum setiap 15-20 menit selama berjam-jam, berhari-hari. Itu bukan romantika, itu biologi mendesak yang ingin menulis garis baru secepat mungkin. Masa jabatan singa jantan rata-rata pendek, 2 hingga 3 tahun dan jam pasir sudah terbalik sejak hari pertama mereka menang. Singa jantan harus memaksimalkan pewarisan sebelum koalisi yang lebih muda mengetuk pintu dengan suara yang lebih bulat. Di sela euforia, ada ekonomi yang keras. Singa jantan sang penguasa tidak selalu malas berburu. Singa jantan memangsa satwa besar seperti kerbau. Koalisi jantan sering memimpin sergapan, memelintir kepala dengan bobot mereka. Surai yang tebal melindungi leher dari tanduk dan cakar, tapi juga memerangkap panas. Harga yang harus dibayar di siang panjang savana. Singa jantan makan dulu bukan semata sombong. Itu asuransi tenaga untuk patroli malam, ketika Oman lawan bisa datang kapan saja. Sore jatuh, di garis batas yang baru ditandai, singa jantan pemenang berdiri melawan angin, melepaskan auman yang panjang, penuh, memantulkan namanya ke lembah terdekat. Jawaban datang jauh, lebih tipis, koalisi singa lain mencatat di buku mereka. Wilayah ini punya pemilik baru. Di balik semak, 2 mata kecil mengintip. Nasibnya belum diputus, tergantung pada kecerdikan induk, kebijakan raja baru, dan kesibukan malam. Di savana, tahta bukan kursi empuk, ia kursi panas yang berpindah tangan cepat. Dan setiap pergantian tahta, meja makan berubah aturan.
Di savana, bau daging segar menyebar lebih cepat daripada kabar. Begitu pori-pori tanah menyerap tetes pertama darah, langit mulai berputar, burung nazar kecil di ketinggian elang membuat lingkaran perlahan seperti jam pasir yang dibalik di padang savana. Di bawahnya, rumput menutup adegan yang baru saja meledak. Mangsa tergeletak, debu pelan turun, napas singa masih berat. Ada aturan makan yang tidak tertulis namun tegas. Singa jantan koalisi berjalan duluan, bahu lebar membelah udara panas. Singa jantan mengambil posisi di kepala dan dada mangsanya, membuka rongga dada dengan gigi dan cakar, menembus tulang rawan, mencari organ kaya energi. Hati, jantung yang cepat mengembalikan tenaga. Bukan pamer, ini investasi. Di malam hari, singa berpatroli dan tubuh jika ada penantang mengetuk batas. Singa betina menunggu setengah detik, cukup lama untuk mengukur suasana, cukup singkat untuk tak kehilangan momentum. Lalu singa betina makan hasil buruan, mengerjakan perut, lapisan lemak tipis, usus yang diurai hati-hati agar tak mencemari daging. Di sela kunyahan, mereka selalu menoleh ke arah angin. Pelajaran panjang yang menempel, aroma pesta bisa menjadi undangan perang di savana. Di pinggir, anak-anak singa menyelinap. Mereka mengunyah tulang rawan dan sisa daging lembut, lebih banyak belajar daripada kenyang. Ada yang bergeser terlalu dekat ke kepala singa jantan. Satu geram rendah membuatnya mundur setapak, bukan marah, etika meja. Dalam sekilas itu, kita melihat politik keluarga. Keras tapi lurus, tegas tapi mengerti. Setiap gigitan punya waktu, kelembapan daging mengundang lalat. Matahari mempercepat pembusukan. Singa makan cepat dan berat, perut bisa menampung hingga 1/10 bobot tubuh dalam sekali duduk. Setelah fase pertama makan, para singa, napasnya melambat, kepala menunduk, alis jatuh. Tanda kenyang mulai menidur, tapi pesta belum selesai. Hyena biasanya menunggu momen ini. Tawa khas hyena itu datang dulu sebagai garis tipis di angin, lalu berubah kain tebal yang menutupi padang. 2, 3, 5 ekor hyena muncul dari segala arah, melingkar di luar jarak tendang. Para hyena membaca bahasa tubuh singa. Telinga rata, bahu menurun, jantan berbaring. Ini bukan sekadar pencurian, ini audit. Jika jumlah mendukung, jika jantan tampak terlalu kenyang, para hyena akan menawar dengan keberanian. Betina singa mengubah siluet, membesar, berdiri side on untuk tampak lebih lebar, ekor berkibas pendek, rahang terbuka memperlihatkan gigi yang masih merah. 2 langkah maju, 1 palsu terjangan, cukup untuk mematahkan moral hyena depan. Hyena belajar dari gelombang, mundur setapak, maju 2 setelah yakin. 1-2 ekor remaja hyena mencoba menusuk dari belakang, memetik potongan usus yang terulur. Singa betina memutar cepat, tamparan cakar di udara, jarak kembali terjaga. Jika jantan singa bangkit penuh, kepala rendah, langkah berat ke depan, negosiasi selesai. Hyena berpencar, memilih tunggu babak 2. Ketika malam benar-benar jatuh, ketika singa tertidur lelap, ketika burung-burung jatuh ke tanah, dan giliran penggiling tulang dimulai. Sebab itulah hyena ada, menghabiskan yang tersisa, meremukan tulang besar, membersihkan panggung untuk esok. Di tepi keramaian, serigala jakal menunggu celah. Mereka datang dan pergi seperti koma dalam kalimat panjang. 1 suap, kabur, tunggu lagi. Burung nasar akhirnya turun. Paruh melengkung merobek kulit tebal. Ada saat singa menyeret bangkai ke teduh, menjauh dari mata langit dan lalu lintas bau, strategi untuk memperlambat kedatangan tamu. Ada saat lain, terutama bila mangsa besar, para singa menjaga bangkai hingga esok. Tidur di atas sisa, menjadikannya bantal berduri yang aneh. Tidak setiap hari mereka makan dari kerja sendiri. Kadang kesempatan lebih cepat daripada strategi. Cheetah yang baru menjatuhkan gazelle sering kehilangan hak miliknya saat singa datang. Kleptoparasitisme yang pahit tetapi masuk akal di buku energi. Makan tutul menyembunyikan daging di atas pohon untuk alasan ini. Anjing liar melahap kilat agar tidak direbut. Di savana, kepemilikan adalah soal kemampuan mempertahankan. Lihat lebih dekat bahasa tubuh di meja.
Singa betina menyusui dengan puting bengkak cenderung diberi selat lebih lama oleh sesama betina. Anak singa jantan remaja yang terlalu agresif dikoreksi, satu gigi ditengkuk. Pelajaran singkat tentang batas. Singa jantan koalisi, jika lebih dari 2, saling bergiliran kepala. Yang tidak makan menjaga perimeter, memasang telinga parabola untuk jejak kaki asing, dengus kerbau, atau roda kendaraan jauh. Sinyal-sinyal kecil yang mengubah prioritas dari makan ke bertahan. Ketika bangkai menipis, suara berubah. Kunyah daging bergeser menjadi krak tulang. Gigi karnasial pada singa, seperti gunting alam di pipi. Lidah kasar pada singa menggosok sisa-sisa serat dari permukaan putih keras. Bagi singa, inilah tahap yang paling mudah untuk lupa diri. Kenyang, puas, panas, rapuh. Banyak serangan balasan terjadi setelah perut singa terisi, ketika kewaspadaan membayar harga untuk kenyamanan. Matahari turun di padang savanna. Bau besi di udara menipis, diganti dingin malam yang naik dari tanah. Hyena kembali, lebih banyak, lebih berani. Burung nasar menutup sayap, meloncat-loncat mendekat di bangkai. Singa memutuskan apakah menginap di sisa atau pindah ke semak rapat. Jika air jauh, mereka sering bertahan. Jika lubang air dekat, godaan itu terlalu besar. Para singa akan minum air di sungai dan para singa mandi di sungai. Tapi di sana, tepi air adalah meja makan versi lain, dengan buaya sebagai tuan rumah. Sebelum pergi, seekor singa betina menoleh ke anak-anaknya. Mulut mereka masih belepotan merah, mata berbinar karena kenyang pertama yang sebenarnya. Singa menjilat cepat wajah yang kotor, satu sentuhan yang membersihkan sekaligus menenangkan. Di belakang, singa jantan koalisi menghela berat, melepaskan auman pendek, bukan untuk pamer, melainkan menandai kepada malam. Keluarga ini kenyang, batas tetap sama. Mereka bergerak, langkah pelan, perut berat, barisan berbentuk koma panjang menuju arah yang hanya mereka baca dari angin dan bintang. Di atas langit, lingkaran burung nasar turun menutup adegan. Di bawah, hyena mengambil giliran mereka, mengunci rahang pada tulang keras yang ditinggalkan. Meja makan rimba telah menulis satu bab lagi, daging sebagai mata uang, bau sebagai undangan, jumlah sebagai kuasa. Namun pesta di savana ini menyisakan satu kebutuhan yang tak bisa ditunda, yaitu haus. Garis savana berakhir bukan di tepi hutan, melainkan di pagar kayu yang melingkari desa. Di baliknya, kilau sengatap memantulkan sisa matahari. Di depannya, jejak sapi menumpuk jati bubur tanah. Di sini, dua peta bertemu, peta bau milik singa, dan peta garis milik manusia. Senja di padang savana baru saja padam ketika lonceng leher sapi berdenting pelan. Para gembala savana mendorong kawanan sapi masuk ke kandang yang terbuat dari batang akasia berduri. Anak-anak berlarian membawa obor di savana Afrika. Suara ibu-ibu memanggil pulang. Di kejauhan, auman pendek singa menjawab suara hari yang melemah. Bagi desa, itu bukan musik, itu peringatan. Singa tidak membaca kata kepemilikan, mereka membaca peluang. Seekor singa betina muda, kurus oleh perburuan yang 2 kali gagal, mencium bau ternak yang bertahan di udara dingin. Di alam liar, anak zebra yang lengah berisiko. Di sini di padang savana Afrika, domba yang panik di balik pagar terdengar seperti menu yang mudah. Kawanan pride singa berhenti di batas gelap, hanya mata yang bergerak. Angin datang ke wajah singa, aman dari pengkhianatan bau, tetapi pagar hari ini lebih rapat daripada semalam. Boma atau kandang bukan lagi hanya semak berduri. Di banyak tempat, kandang dipertebal. Jalinan kawat, tiang yang dalam, pintu yang diganjal batu, lampu berkedip yang meniru gerak obor dipasang di sudut pedesaan savana Afrika.
Cahaya bergerak mengganggu pola pendekatan. Seekor anjing penjaga tidak besar, tapi berani menggertak dari balik celah. Singa menimbang, satu langkah salah, satu kaki tersangkut jeruji kasar, bisa berubah menjadi luka lama yang mengganggu berburu berminggu-minggu. Keputusan turun dari kepala ke kaki, yaitu mundur. Namun tidak setiap malam berakhir rapi. Ada desa di savana Afrika yang kebobolan, pintu tak terkunci, pagar bolong, atau kandang yang rapuh setelah hujan. Pagi buta, warga desa savana Afrika menemukan 3 domba menjadi senyap. Kemarahan naik lebih cepat dari matahari. Di bawah emosi, jerat dipasang di jalur biasa singa lewat. Umpan beracun ditinggalkan di sisa bangkai. Racun itu tidak memilih. Burung nasar turun. Bahkan anjing desa ikut jatuh. Savana membayar harga yang lebih mahal dari kerugian semula. Di sisi lain, ada malam ketika garis akal lebih cepat dari garis amarah. Pagi hari di padang savana, ranger komunitas menyisir jejak, mencabut jerat, menjelaskan jalur singa semalam pada warga. Petang berikutnya, lampu boma diperbaiki, tiang diganti, anjing penjaga diberi kalung pantul. Ketika pride singa mendekat lagi, ritme kampung telah berubah. Cukup untuk membuat singa memutar ke arah padang, membaca ulang peta mangsa liar ketimbang memaksa. Ada benturan lain yang lebih diam. Jalan raya yang melintas di batas Taman Savana Afrika. Di malam pekat, sepasang mata kuning menyeberang. 1 kilau lampu datang terlalu cepat, terlalu dekat. Pagi berikutnya, garis putih di aspal menyimpan rambut kecoklatan yang tak sempat kembali jati oman. Untuk setiap kecelakaan, anak kehilangan ibu, dan desa kehilangan tamang alami, karena tanpa singa, herbivora bisa meledak merusak ladang, menimbulkan siklus konflik yang lain. Konflik juga berjalan lewat sumber air. Bendungan kecil di padang savana untuk irigasi mengubah arus. Jalur minum satwa liar berpindah ke tepi ladang. Malam-malam tertentu, gajah datang memakan sorghum. Singa menyelinap di belakang, mencari wildebeest yang terbiasa melintasi sela kampung. Peta manusia berniat baik untuk tanaman, tetapi peta satwa harus berubah cepat, dan perubahan cepat jarang halus. Di beberapa wilayah, telepon warga berbunyi, singkat dari tim konservasi, sinyal kalung GPS menunjukkan pride mendekat. Masukkan ternak sebelum senja. Di tempat lain, kompensasi disalurkan saat ternak hilang, lebih cepat, lebih adil, agar peluru berhenti menggantikan pagar yang baik. Sekolah-sekolah mengundang penjaga satwa bercerita. Anak-anak menggambar singa di sampul buku bukan sebagai hantu di balik boma, melainkan tetangga liar yang butuh jarak. Tetap saja, malam-malam sulit tidak hilang. Musim kering memanjang, mangsa liar bergeser semakin jauh, dan pride meniti pinggir desa lebih sering dari biasanya. Pada malam seperti itu, bahasa malam segmen sebelumnya beradu dengan bahasa mesin. Oman menjawab dengung generator. Bau urin bersilang dengan asap plastik. Jejak kaki bertemu jejak ban. 2 kamus berdiri berhadap-hadapan, masing-masing menginginkan keesokan yang aman. Kita menyaksikan momen kecil yang tampak sepele. Seorang bapak menutup pintu boma 2 kali, mengunci dari dalam dengan kawat. Seorang remaja mematikan senter dan mengangkat teleponnya menunjukkan pesan peringatan singa ke tetangga. Seekor betina singa berhenti, mendengus pendek, lalu mengajak anaknya berbalik. Tiga gerak sederhana itu menghindarkan satu pagi marah, satu jerat baru, satu lingkar racun yang mematikan. Dan di savana, perdamaian sering datang melalui keputusan-keputusan kecil. Benturan manusia dengan singa tidak akan lenyap, tetapi caranya bisa berubah, dari balas dendam menjadi pencegahan, dari ketakutan menjadi protokol, dari musuh menjadi tetangga yang saling tahu diri. Dan ketika perubahan kecil dikumpulkan, peta bersama perlahan muncul, peta yang tidak menghapus auman, juga tidak meniadakan panen. Fajar merayap, desa membuka pintu, savana membuka cakrawala. Jejak singa malam ini melebar kembali ke padang savana, meninggalkan boma kandang ternak, ternak utuh. Rasa lega yang jarang mendapat kredit. Kamera mengikuti Pride beberapa langkah. Singa paling tua menoleh sekali ke belakang, lalu menatap ke depan, ke jalur yang lebih sunyi.
Fajar kembali menipiskan malam. Rumput berkilau basah, dan di kejauhan, prat singa bergerak pelan, bukan dikejar, bukan mengejar, hanya menuju hari. Di saat-saat paling sunyi inilah pertanyaan terbesar mengetuk. Apakah esok masih menyisakan panggung untuk Oman di padang savana? Jawabannya sedang ditulis, bukan hanya oleh taring dan cakar, melainkan oleh data, pagar yang tepat di padang savana, dan keputusan manusia. Di tenda kecil pinggir taman, sebuah peta digital menyala. Titik-titik bergerak memantul pelan di layar monitor. Itulah kalung GPS di leher beberapa singa, menggambar koridor lama yang baru bisa kita lihat sekarang. Garis-garis itu memperlihatkan di mana prat singa menyempit di antara desa dan sungai, di mana rombongan singa selalu memutar ketika angin salah, di mana para singa menyelinap tiap musim kering mencari air. Data adalah jejak baru, kata seorang peneliti, jejak yang membantu kita membuka pagar, menggeser kandang, mengatur jam gembala, hingga merancang koridor satwa yang menghubungkan taman satu dengan lainnya. Di lapangan, ranger komunitas melangkah sebelum matahari naik tinggi. Mereka memeriksa jarak, mencatat jejak, dan berbicara dengan peternak tentang pola malam terakhir. Tim ranger bukan sekadar penjaga, mereka penerjemah, mengalihbahasakan Oman ke jadwal aman bagi warga, dan keluh kesah warga ke rute aman bagi singa. Di punggung mereka, radio berderik singkat. Di atas, drone kadang berputar pelan, melihat jalur savana tanpa mengganggu jalannya. Di desa, kandang modern berdiri lebih rapi. Tiang dalam, dinding rapat, pintu yang tak lagi longgar. Lampu kedip di sudut meniru gerak manusia. Anjing penjaga dilatih menggonggong pada jarak. Reflektor dipasang agar mata malam tidak nyaman mendekat. Perubahan kecil? Ya, tapi perdamaian di savana sering lahir dari detail. Sekrup yang dikencangkan, pintu yang diganjal. Jadwal ternak yang dimajukan 15 menit sebelum gelap. Ketika konflik savana tak bisa dihindari, kompensasi cepat menahan amarah lebih baik daripada pidato panjang. Dana yang tiba tepat waktu menyelamatkan besok dari lingkaran balas dendam. Dan ketika ekowisata adil bekerja, rupiah yang masuk ke kantong warga mengubah singa dari pesaing menjadi aset. Anak sekolah menggambar singa di sampul bukunya bukan sebagai bayangan di balik kandang, tapi sebagai tetangga bergengsi yang membawa tamu dan cerita. Teknologi lain bergabung dalam paduan suara penyelamatan. Kamera jebak yang jujur merekam siapa yang lewat. Mikrofon akustik yang menghitung oman singa untuk memperkirakan jumlah jantan di lanskap. Model komputer yang memprediksi rute terbaik menghindari desa saat musim kering ekstrem datang lebih sering. Bukan untuk mengganti alam, melainkan mendengar alam dengan lebih tajam. Namun, masa depan tidak diserahkan pada alat saja. Ia ada di kelas-kelas kecil tempat anak-anak mendengar cerita. Bahwa hyena bukan penjahat, makan tutul bukan maling di malam hari, anjing liar bukan hama. Satwa savana adalah pemain penting yang menjaga padang tidak menjadi hutan beton berumput. Ketika imajinasi mereka dipenuhi rasa memiliki, suatu hari tanda tangan mereka akan miring ke arah yang menyelamatkan jalur hijau terakhir. Ada juga cerita pemulihan yang jarang disorot. Di wilayah dengan perlindungan konsisten dan kerjasama warga, prat singa yang lama menghilang mulai terdengar lagi. Auman singa yang dulu tinggal nostalgia kembali memantul di lembah yang lama sunyi. Bukan ledakan besar, melainkan suara yang tumbuh. Satu keluarga menjadi dua, lalu tiga, menyambung rantai yang pernah putus. Tentu, ancaman tak hilang. Jalan baru, ladang baru, tahun kering yang lebih panjang, penyakit yang menyeberang dari ternak. Masa jabatan Raja Sang Singa tetap pendek. Koalisi singa muda akan datang menantang. Batas akan bergeser. Meja makan akan tawar-menawar lagi. Namun kini, di pinggir panggung, kita lebih siap. Tahu di mana tidak membangun pagar, kapan mematikan lampu, bagaimana mengarahkan ternak, kepada siapa mengabari lebih cepat. Mari kembali ke prat kita. Matahari sudah setengah tinggi. Anak-anak singa berguling di pasir hangat.
Singa betina tua merapikan telinga bekas sobekan. Dua singa jantan berdiri di punggung bukit kecil, menyiram udara dengan auman yang utuh. Suara itu terbang jauh, melewati pita koridor yang kini bebas, melintasi ladang yang bomanya kuat, menembus udara tempat burung nasar melayang, anjing liar berbaris. Kita mengintai, makan tutul menyusun dahan. Sebuah orkestra yang untuk hari ini masih lengkap di padang savana. Kamera perlahan mundur, savana membentang seperti halaman tanpa tepi. Tempat geometri perburuan, politik meja makan, bahasa malam, dan negosiasi dengan manusia saling mengikat. Kita paham akhirnya, menjaga singa bukan hanya menyelamatkan satu spesies, melainkan menjaga struktur yang membuat savana bekerja. Bila raja bertahan, kerajaannya ikut tegak. Sebelum layar gelap, simpan 3 hal sederhana. Pertama, jarak adalah bentuk hormat untuk ternak, untuk singa, untuk semua yang berbagi malam. Kedua, data adalah jejak, pakai untuk membuka jalan, bukan menutup. Ketiga, keputusan kecil, pintu boma, jadwal, kompensasi adalah tembok besar yang menahan konflik. Lalu biarkan auman terakhir segmen ini mengisi dada Anda, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai janji. Selama kita memilih ruang untuk hidup bersama, suara itu akan tetap ada. Memantul di rumput emas, menyapa fajar, dan mengingatkan kita bahwa di dunia yang sering lupa, masih ada panggung tempat liar dan bijak bisa berjalan berdampingan. Masa depan sang raja tidak ditulis oleh nasib. Ia ditulis oleh kita bersama di savana. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Info Knowledge agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.